Shalom, sahabat Bible Study Online CK7 yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan saya Pendeta Markus Simanjuntak. Dan hari ini kita akan membahas Mazmur 35 yang merupakan nyanyian Daud memohon pembebasan dari musuh. Kita mungkin melihat bahwa banyak ahli-ahli Perjanjian Lama mengacu Mazmur ini dengan kondisi Daud di dalam 1 Samuel 24. Pada waktu dia mengalami serangan yang bertubi-tubi, dikejar-kejar, direncanakan untuk dibunuh oleh Saul. Dan di waktu keadaan yang dia bisa membalas, tetapi dia memutuskan untuk tidak melakukan itu. Ia merespon dengan dia bermohon kepada Tuhan untuk pertolongannya, pembebasannya. Dan juga ada antisipasi pujian yang dinaikkan sebagai ungkapan pujian kepercayaannya kepada Tuhan pada waktu dia mengalami keadaan tersebut. Dan kita akan mempelajari ini. Saya mau mengajak kita lebih dahulu untuk kita membangun, kita menyatakan, kita memuji, kita arahkan hati dan pandangan kita kepada Tuhan yang memelihara kita. Dan mari kita ungkapkan kepercayaan kita, keyakinan kita kepada Bapa, penolong kita, bahwa Dia adalah Allah yang bukan saja sanggup, tapi juga Dia Allah yang bersedia menolong kita. Oh, terpujilah Kau Bapa. Matamu selalu tertuju kepada kami Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih, terpujilah Engkau Tuhan. Pujilah Engkau Bapa. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, saudara. Tuhan pasti sanggup. Amin. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk
takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Amin. Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh ya lama syanamu. Ya lama ya lama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku.
Kami menyadari Bapa, pada waktu kami mengalami kekelaman, keadaan yang paling sulit, Engkau terus ada di dalam hati kami dan kami ada di dalam benak-Mu dan hati-Mu Tuhan. Kau tidak pernah meninggalkan kami. Dan biar juga pada hari ini ketika kami membaca dan menggumuli, mempelajari akan ratapan hamba-Mu dalam pertolongan yang Dia harapkan, Engkau menyatakan dan Engkau juga akan menjawab dan menolong setiap kami yang berada di dalam kesesakan. Nyatakanlah kebenaran firman-Mu ini di dalam Roh-Mu kepada hati kami dan mampukan kami untuk melakukannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara sekalian, Mazmur 35 yang diberi judul doa minta tolong terhadap musuh, bukan artinya kita minta pertolongan musuh, bukan. Tapi bagaimana si pemazmur yaitu Daud minta kepada Tuhan pertolongan pada waktu dia sedang berada di dalam serangan yang bertubi-tubi dari lawan-lawannya, dari musuh-musuhnya. Mazmur ini dalam jenis-jenis mazmur tergolong sebagai mazmur ratapan. Dari mana kita tahu? Karena dimulai dari seruan minta pertolongan kepada Tuhan. Ya, ayat 1 dikatakan, lawanlah orang yang melawan aku ya Tuhan. Berperanglah melawan orang yang memerangi aku. Jadi ini ciri dari mazmur ratapan, tidak dimulai dengan pujian, tetapi dimulai dengan seruan minta pertolongan. Karena nanti diceritakan apa yang menjadi persoalan atau keadaan dia. Jadi mazmur ini bagaimana Daud meratapi keadaan atau ancaman bahaya dari musuh-musuhnya. Saya katakan ini terkait dengan 1 Samuel 24. Di mana Daud sedang dikejar-kejar oleh Saul. Tetapi juga ada potongan mazmur ini yaitu ayat 4-6 yang dikenal sebagai mazmur kutuk. Apa itu Pak mazmur kutuk? Yaitu atau imprecatory psalm, artinya mazmur yang meminta kepada Tuhan untuk Tuhan tuh melakukan penghakiman kepada musuhnya. Bahkan mengutuki, membuat orang itu menjadi sakit, mati, apa saja. Contohnya dikatakan, biarlah Tuhan engkau mempermalukan. Biarlah orang-orang itu kena aib. Oh, tuh. Siapa yang berusaha mencabut nyawaku, engkau akan membuatnya kena aib. Berarti sedang, waktu itu dalam konteksnya ini Saul sedang ngejar-ngejar dia. Berarti apa? Tuhan, biarlah Raja Saul itu juga kena aib. Gitu. Orang yang mencabut nyawaku ini biarlah mereka mundur, dihina. Orang-orang yang merancang kecelakaan biarlah mereka seperti sekam yang ditiup angin, didorong malaikat Tuhan. Artinya apa? Dihajar. Mereka akan mendapat pembalasan. Biarlah mereka, jalan-jalan mereka menjadi gelap, licin. Malaikat Tuhan mengejar mereka. Ini kan sepertinya kok mengharapkan celaka gitu loh kepada orang yang berniat mencelakakan kita. Mungkin kita berdoa biarlah kau susahkan atau keringkan berkatnya. Buat dia sakit, dia istrinya cerai, macam-macam kayak gitu tuh doanya. Itu yang namanya mazmur kutuk. Ada loh di Alkitab. Dan ini kelihatannya kok sepertinya kok boleh ya. Ingat, mazmur ini adalah ungkapan manusia kepada Allah akan segala pergumulannya. Kita tahu ya di dalam mazmur tidak ada satupun ayat Tuhan tuh bicara, membalas. Tetapi manusia dengan keyakinannya bahwa Tuhan menjawab. Tuhan berbicara. Walaupun secara langsung tidak ada. Nah jadi di dalam kesesakan bisa nggak kita itu juga udah nggak punya lagi ide. Kita cuma bilang Tuhan, ajar aja lah mereka Tuhan. Buat mereka mati Tuhan. Dan ini adalah ungkapan karena sikap hati dan juga
keberdosaan kita itu Tuhan juga enggak langsung menghajar kita, enggak. Itu sebabnya kenapa kalau kita tuh curhat kepada Tuhan seburuk-buruknya, Tuhan gak marah. Tapi coba kalau kita curhat sama orang, kesel 1 kali sih gak apa-apa. Tapi kalau 10 kali kesalahan kita ungkapkan, orang itu pasti akan juga marah, teriritasi. Tuh, mungkin dia jadi kesel. Tuh, dia mengatakan, udahlah saya gak mau lagi dengar kamu. Jadi sebabnya jangan mau jadi tempat sampah. Orang-orang yang menceritakan kekesalan, dia sebenarnya sedang menularkan kepahitannya kepada kita. Tetapi kepada Tuhan gak apa-apa. Mazmur Daud mengatakan, curahkanlah isi hatimu kepada Tuhan, termasuk sesuatu yang mungkin kekesalan kita. Jadi di sini Mazmur ini bisa kita kelompokkan ke dalam 3 bagian besar. Yang pertama ayat 1 sampai 10. Bagaimana pemazmur bermohon kepada Allah untuk bertindak, membebaskan dirinya dari tuntutan hukum dan serangan militer. Jadi di dalam Mazmur ini ada 2 gambaran bagaimana si pemazmur sedang mengalami kejepitan. Apa yang dia minta tolong. Nah, dia memakai 2 gambaran. Pertama seperti tuntutan legal, tuntutan orang yang ada di dalam pengadilan. Nanti kita lihat seperti apa tuntutan itu yang dia alami sehingga dia seperti merasa bahwa saya ini kok kayak seperti orang yang terdakwa. Yang kedua adalah gambaran serangan militer. Serangan musuh dengan senjata. Makanya dia katakan, peganglah perisai, bangunlah menolong aku, cabutlah tombak, kapak menghadapi aku yang mengejar aku. Ini artinya orang-orang ini mengejar dengan senjata. Dan kita tahu ketika Saul mengejar Daud, dia datang dengan orang bersenjata. Pemburu. Nah, jadi ada 2 ya, ada 1 tuntutan hukum, legal, yang kedua serangan militer atau serangan bersenjata. Ayat 11 sampai 18, pemazmur bercerita tentang serangan dari lawannya dengan menggunakan saksi-saksi lalim. Nah ini ayat 11 sampai 16. Jadi ini dia gambarkan gambaran legal. Saksi-saksi lalim dengan permohonan pribadi pada akhirnya kepada Tuhan dalam ayat 17 dan 18. Lalu bagian terakhir ayat 19 sampai dengan 28 adalah permohonan kepada Tuhan agar musuh-musuhnya itu tidak mentertawakan, tidak mengolok-olok. Dia pakai kata mengedip-ngedipkan matanya. Artinya ini kayak meremehkan, mencela. Ya, di ayat 19, ayat 24, ayat 26, mengolok-olok, mentertawakan, menghina. Akhirnya permohonannya juga disampaikan kepada Tuhan untuk membebaskan dia. Dan ada 1 janji, tekad untuk menaikkan puji-pujian bila janji kehancuran musuh itu tergenapi oleh Allah. Nah, dalam Mazmur ini diperkenalkan Allah sebagai Yahweh keselamatannya. Ayat 3 dan 9, cabutlah tombak dan kapak menghadapi orang-orang yang mengejar aku. Katakanlah kepada jiwaku, akulah keselamatanmu. Nah itu ya. Jadi dia mau, ini tema dari Mazmur 35. Tuhan diperkenalkan sebagai Allah keselamatan. Ayat 9 dikatakan, tetapi jiwaku bersorak-sorai di dalam Tuhan, di dalam Yahweh. Dan girang karena keselamatan darinya, dari Yahweh. Jadi keselamatan kita itu sumbernya dari mana? Dari Allah. Allah lah keselamatan kita. Allah lah yang membebaskan kita. Jadi kalau kita hidup takut akan Tuhan, maka kita mesti membuat Yahweh dan tidak ada yang lain sebagai keselamatan kita. Nah kedua, kita melihat respon Daud terhadap kelepasannya dari musuh-musuhnya. Bahwa kalau terlepas, dia akan memuji-muji Allah. Ayat 9 dan 10. Katakan bahwa tetapi jiwaku bersorak-sorai dalam Tuhan dan girang karena keselamatan daripadanya. Segala tulangku berkata, ya Tuhan. Lihat ya, Tuhan di sini pakai huruf besar semua. Berarti ini
Yahweh. Ya Yahweh, siapakah yang seperti engkau? Yang melepaskan orang sengsara dari tangan orang yang lebih kuat. Orang sengsara dan miskin dari tangan orang yang merampasi dia. Jadi jelas di sini ada sebuah pernyataan kelepasan. Lalu kemudian ayat yang ke-11 sampai 16. Daud sedang menghadapi konflik hukum. Di mana musuh-musuh itu datang menyerang dia. Itu seperti seorang yang menaruh Daud di dalam kursi pesakitan di pengadilan. Lalu kemudian didatangkanlah saksi-saksi lalim. Perhatikan, dia nggak bilang saksi palsu. Dia bilang saksi lalim. Apa bedanya? Kalau saksi palsu, dia memalsukan kesaksiannya, mengatakan apa yang tidak seharusnya, dan memojokkan si terdakwa. Itu kan saksi palsu. Tetapi saksi lalim tidak. Saksi lalim itu adalah saksi yang memang berniat untuk menginginkan kematian atau menumpahkan darah dari si terdakwa. Jadi dia benar-benar membuat sebuah kesaksian, diperhadapkan untuk membuat orang itu dibunuh. Ya, dengan kata lain, Daud di sini sedang diperhadapkan kepada tuntutan hukuman mati. Tetapi ia menyatakan dirinya dalam ayat 11 bahwa orang-orang yang lalim yang bangkit berdiri dan menuduh aku tentang hal-hal yang tidak diketahui. Artinya dia mau mengatakan, Tuhan, aku ini tidak bersalah. Ini kan sebenarnya yang terjadi dalam Yesus di dalam persidangan Pilatus. Pilatus dan semua orang-orang Farisi ini memanggil saksi-saksi yang lalim. Apa? Akhirnya tuduhannya, salibkan dia, bunuh dia. Itu dia saksi-saksi lalim. Menginginkan kematian daripada orang yang sedang diadili. Nah, dalam keadaan terjepit seperti itu, baik dalam serangan seperti serangan hukum, Daud di sini mengungkapkan kepada Tuhan dalam ratapannya itu kata-kata yang sangat terkait dengan doa. Sebelumnya kita sudah belajar di dalam Mazmur 25, A to Z prayer. Bagaimana orang Yahudi, orang Ibrani mengajarkan doa itu. Ya, menurut alfabet. Nah, di sini kelihatan bahwa Daud itu mengungkapkan bukan saja kepercayaannya kepada Tuhan, tetapi juga dia mengungkapkan masalahnya. Dan dia minta kepada Tuhan untuk, Tuhan, engkau menolong saya. Tapi bagaimana caranya? Dia nggak cuma teriak-teriak. Enggak. Dia memakai kata-kata yang terkait dengan doa. Dengan syafaat. Seperti berdoa dalam keadaan sakit. Nah, itu ya seperti orang yang kalau dalam kondisi yang sangat emergency, yang sudah kritis, kita berdoa kan? Nah, doa seperti itulah kira-kira yang digambarkan di dalam ayatnya yang ke-11 sampai 16 ini. Di situ kita melihat beberapa kata-kata yang terkait dengan syafaat dan doa. Dikatakan mengenakan kain kabung. Mengenakan kain kabung, ayat 13. Lalu menundukkan, merendahkan diri, berpuasa. Ini seperti suatu suasana perkabungan yang meratap di hadapan Allah. Menundukkan tubuhnya, gitu ya. Terus merendahkan, sujud. Jadi ketika dia mengalami serangan berat, pemazmur ini memilih untuk berdoa, bersujud, berkabung, berpuasa. Jadi nggak cuma satu kali, berulang-ulang dalam satu periode waktu tertentu. Dan dalam bagian akhirnya ia berdoa dan bermohon kepada Allah agar musuh-musuhnya mendapatkan balasan yang setimpal atas apa yang dilakukan mereka terhadap Daud. Di dalam ayat yang ke-26. Lalu ayat 27 sampai 28 adalah janji untuk memberikan sorak pujian kepada Allah atas pembebasan dan pembalasan Allah kepada
orang-orang yang memerangi, yang menginginkan, yang mengharapkan kemalangan terjadi kepada Daud. Dari doa, permohonan untuk pertolongan Tuhan dari musuh-musuhnya ini, apa yang bisa kita pelajari? Ada 3 hal yang cukup penting kita bisa pelajari. Yang pertama, tidak ada yang bisa menandingi Yahweh. Ayat 10 dikatakan, "Ya Tuhan, siapakah yang seperti Engkau?" Who is God like you? Gak ada. Tidak ada Allah selain Yahweh. Itu pengakuan iman kita. Ini bukan cuma sekedar pengakuan jargon kosong. Artinya bahwa tidak ada yang melampaui kekuatan Allah. Dan di dalam Kolose kita tahu bahwa Kristus Yesus juga sama. Tidak ada satupun kekuasaan di muka bumi. Dikatakan tidak ada satupun penguasa, otoritas, atau kuasa-kuasa lain yang bisa menandingi Kristus. The preeminence of Christ. Keutamaan Kristus itu. Bahwa dia adalah Allah dan dia adalah Tuhan. Tidak ada yang bisa menandingi dia. Kuasanya. Bahkan Petrus mengatakan, di bawah kolong langit ini tidak ada satupun nama yang bisa menjadi nama keselamatan yang mampu membebaskan manusia dari maut, dari jerat kebinasaan kekal, kecuali nama Yesus Kristus. Itu dia wujud daripada pernyataan ini. Tidak ada yang seperti Engkau. Nah, ini harus menjadi nyanyian dan deklarasi kita kepada Allah setiap hari. Tidak ada yang seperti Allah. Tidak ada nama yang berkuasa di bawah kolong langit ini selain nama Yesus. Tidak ada nama keselamatan selain nama Yesus Kristus. Deklarasikan itu. Di dalam keadaan kita yang tertekan, Tuhan, Engkau bukan hanya penolong, tapi Engkau penolong yang sanggup, yang mampu, yang hebat, dan tidak terkalahkan. Yang kedua, Daud mengharapkan pembelaan Allah di hadapan lawan-lawannya. Sebagaimana ia berharap lawan-lawan itu dipermalukan Allah di depan umum. Itu dari ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-8. Tetapi untuk doa ini kita mesti berhati-hati. Ya. Kenapa? Karena di kalangan orang-orang dari wilayah barat, para pengajar-pengajar Alkitab dari Eropa, dari Amerika, dari budaya Western, selalu menganggap bahwa doa-doa imprecatory itu, doa-doa yang tadi menginginkan musuh-musuhnya itu dihancurkan, itu doa yang memperlihatkan kepengecutan dari orang percaya. Jadi kalau ada doa seperti itu, aduh kamu orang takut. Karena kamu takut, kamu suruh Tuhan yang bekerja. Suruh Tuhan yang melakukan. Suruh Tuhan yang membalaskan. Gitu. Jadi ini kelompok yang para teolog atau pengajar Alkitab yang mengatakan bahwa gak boleh berdoa seperti itu. Doa ini memperlihatkan kamu takut, kamu kurang iman. Tapi saya percaya bahwa Yesus ketika murid-muridnya kurang iman, dia nggak langsung menghardik senantiasa. Ada kalanya dia mengatakan, kenapa kamu takut? Kenapa kamu kurang iman? Tapi ada kalanya Yesus cuma mengatakan, coba lakukan saja. Sekalipun kamu dalam kondisi kurang iman. Jadi tidak sepenuhnya ketika kita berseru-seru lalu kemudian itu memperlihatkan ketidakpercayaan kita atau ketakutan kita. Tetapi kepada kelompok yang satu ini mengatakan bahwa kalau kamu berdoa seperti itu, kamu sedang membuat dirimu dalam kondisi takut dan kamu mengizinkan Tuhan yang bertindak memerangi lawan-lawannya. Jadi apa yang harus mereka lakukan? Dia bilang, harusnya kamu berdoa ya, minta keberanian dari Tuhan untuk menghadapi semua lawan-lawan itu. Gitu, dia bilang, minta keberanian. Termasuk orang-orang yang menginginkan kematian dalam hidupmu. Minta keberanian. Hayo, maju, lawan. Nah, kira-kira begitu.
Tetapi di sisi lain, terutama ini dari para teolog-teolog pembebasan kemiskinan yang muncul dari negara-negara seperti Asia, Amerika Latin, Afrika, di mana para sarjana-sarjana kitab suci ini menyadari di tempat-tempat wilayah yang di mana orang Kristen itu jadi sasaran kemarahan, sasaran dibunuh, dikejar-kejar, mau dibinasakan, pembasmian etnis. Pada saat doa seperti itu, pada saat keadaan seperti itu, apakah kira-kira pantas kita mengatakan Tuhan berikan mereka keberanian untuk melawan orang-orang yang bersenjata ini? Atau kita bisa mungkin mengatakan, Tuhan balaskan kepada mereka, kami sudah tidak mampu. Dan itu banyak terjadi. Jadi bagaimana kita bersikap ketika penganiayaan itu begitu besar? Apakah kita cuma bilang tumpas Tuhan mereka, hajar mereka, bunuh mereka Tuhan? Atau yang kedua, Tuhan berikan saya keberanian. Tapi kalau saya melihat untuk kita membawa kepada keseimbangan, sebenarnya apa yang ingin diajarkan oleh Mazmur ini? Sebenarnya apa yang ingin diajarkan oleh Mazmur ini? Mazmur ini mau mengajarkan bahwa keselamatan itu hanya datang dari Tuhan. Satu, Allah lah yang menolong kita. Allah lah yang memberikan keselamatan kepada kita. Yang tidak ada tandingannya. Tetapi ibarat ungkapan orang Jawa, Gusti ora sare. Tuhan tidak pernah tertidur, dia tidak pernah terlelap. Mazmur 121 mengatakan penjaga Israel tidak pernah tertidur, tidak pernah terlelap. Tuhan menginginkan untuk kita sungguh-sungguh bisa menyadari bahwa pembalasan itu adalah milik Tuhan. Jadi biarkan Tuhan dalam waktunya, dalam caranya membela kita. Tetapi saya juga terinspirasi dengan semangat doa dari gereja mula-mula di dalam Kisah Para Rasul. Pada waktu orang-orang atau gereja mula-mula ini dianiaya, pemimpin mereka ditangkap, mereka dimiskinkan, mereka dilarang masuk ke dalam bait suci. Apa doa mereka? Mereka berkata, Tuhan, berikanlah kami keberanian untuk memberitakan Yesus. Berikan kami keberanian menyuarakan suara kebenaran. Berikan kami keteguhan dan ketabahan hati untuk melewati masa-masa sulit ini. Jadi sebenarnya ayat Mazmur ini memberikan kepada kita sebuah perspektif yang benar menghadapi keadaan kekelaman. Baik itu diri kita, komunitas, atau bahkan bangsa. Saya ingat waktu saya hampir dibunuh oleh 25 orang yang mengelilingi rumah di mana kami beribadah. Saya nggak berdoa, Tuhan bunuh mereka. Tapi saya berdoa, Tuhan berikan saya hikmat bagaimana menjawab. Berikan saya keberanian untuk berdiri dan menghadapi mereka. Tapi dengan hikmat. Dan hari itu saya melihat pertolongan Tuhan. Tiba-tiba Tuhan memakai satu orang yang adalah salah seorang tua-tua di dalam kampung itu. Dan dia marah kepada semua orang ini. Mereka sudah berniat untuk membunuh saya.
membakar rumah itu. Tapi ya saudara tahu, siapa yang membela? Si pemilik rumah. Mau mengusir mereka semua. Dan membela saya. Tuhan memakai. Kita tidak perlu membuat mereka binasa lalu berdoa supaya api dari Tuhan turun. Bukankah itu yang dilakukan oleh murid-murid, termasuk Yohanes yang dikatakan sangat lembut ketika orang Samaria menolak Yesus dan murid-muridnya datang melewati kampung mereka. Mereka minta sama Tuhan loh. Tuhan, ayo kita berdoa. Biarkan api dari langit membakar kampung itu. Itu yang namanya Mazmur Imprecatori. Mazmur kutuk. Karena mereka jahat menolak Tuhan. Tapi apa kata Tuhan? No, enggak. Ayo kita lewat tempat lain. Nah, ada waktu di mana Tuhan akan melakukan itu. Tapi izinkanlah supaya jangan kita dan tangan kita ini berdarah. Biarkan itu Tuhan yang melakukan dengan waktunya. Karena kejahatan mereka sudah cukup untuk menerima penghakiman. Tetapi apa yang kita lakukan? Seperti Yesus mengatakan, Bapa ampuni mereka. Dan mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan kita minta ketabahan, keberanian untuk terus hidup di dalam firman Tuhan. Dan kiranya ketika kita melihat Tuhan menolong kita, kita akan kembali mempersembahkan pujian, hormat, syukur kita kepada Dia Allah yang tidak ada tandingannya dan menjadi keselamatan. Kiranya pembelajaran kita pada hari ini akan menolong kita melewati masa-masa sulit dan menuntun kita berdoa seturut dengan kehendak Dia. Dan biar kita melihat Tuhan melakukan pertolongannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.